selalu kita lantunkan telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sadili MPD, selaku Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat, para guru pembelajar, peserta webinar PKB Sains MI Kementerian Agama Kota Depok. Yang kami hormati narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Ibu Titi Hananing CMSI, selaku Fasilitator Provinsi Bidang Sains MI Kementerian Agama Kota Depok. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita fokuskan dulu di kegiatan hari ini. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah hadir pada kegiatan webinar pada hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru hebat, mengawali pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca Ummul Kitab untuk kelancaran kegiatan pada hari ini. Semoga yang kita niatkan hari ini untuk belajar, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Siti Nurlela. Kepadanya disilakan. Enggak masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا الله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا الله
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا الله ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga dengan menyimak, menghayati pembacaan ayat Al-Quran tadi menambah kecintaan kita kepada Sang Pencipta, dan Allah berikan pahala kepada yang membaca dan kepada kita yang mendengarkan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan ditayangkan oleh Ibu Titi Hananingsi MS. Kepadanya dipersilakan. Pernyataan apa? Oleh dua asisten. Aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badan untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada Ibu kami ucapkan. Acara selanjutnya adalah sambutan, arahan, dan penguatan-penguatan untuk kegiatan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sadili MPD. Dipersilakan. Mohon maaf Bu Dian, Ya. Bu sedang terapi sekarang. Jadi akan diwakilkan oleh Ketua KKG Bu Hodijah untuk menyampaikan sepatah dua patah. Ya. Baik, hal ini
penguatan arahan-arahan atau kegiatan pada hari ini akan diwakili oleh Ibu Khadijah. Kepada beliau dipersilakan. Bu Oo mana ya? Bu Oo monitor. Dilanjutkan doa dulu nggak apa-apa sambil nunggu Bu Oo hadir. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu sambutan dari Bu Khadijah dan sebelum melanjutkan dalam serangkaian materi, marilah sama-sama kita iringi kegiatan kita pada hari ini untuk dilantunkan doa, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Mahyudin. Nomor 1 sini. Kepadanya dipersilakan. Ya, Pak Mahyudin. Ya, dipersilakan Pak. Kita iringi dengan doa untuk berjalannya acara pada hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Kasih Pendidikan Madrasah Kota Depok, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sadali atau yang mewakili, yaitu Ibu Khadijah, yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada kesempatan kali ini, Ibu Titi Hananingsih MSI, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takjim, dan mahabbah kami kepada para bapak dan ibu semua. Tidak ada kata yang pantas rasanya kita ucapkan selain ucapan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah, inayah, dan juga dengan berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman Islam, sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga dengan serangkaian nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan tersebut, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti sebuah kegiatan yang sungguh sangat bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa selalu tersanjungkan kepada uswah hasanah baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang kami hormati tentunya, untuk menyempurnakan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita dikasih link. Marilah kita panjatkan untayan harap dan doa tentunya. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, ilmu yang akan membawa kepada kehidupan kita yang selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Kita berdoa juga mudah-mudahan tentunya yang sampai saat ini keluarga kita mungkin yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, dan juga dipanjangkan umurnya. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan generasi yang berakhlakul karimah. Dan tentunya tak lupa kita kirimkan harap dan doa untuk keluarga kita yang telah mendahului kita menghadap Allah. Mudah-mudahan senantiasa ditempatkan di raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah. Ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syakirin. Amin. 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 Alhamdu wal qiyam Amin. Allahumma salli salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdimana biha min jamil hajat Amin. biha min jami'i syai'at wa taqdimana ya Allah innaka ala darajat Amin. wa nabi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un karimun mujibu da'wat. Amin. Qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat Amin. wa ya qadiyal hajat Amin. ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Jamil muslimin wal muslimat. Amin ya Allah. Mu'minin wal mu'minat. Amin ya Allah. Minhum wal amwat. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Ij'al auladana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dair innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah. Selamatan alaina fid din wa afiyatan fil jasad. Amin ya Allah. Ziyadatan fil ilmi wa fadagatan fil rizqi wa tawbatan maut. Amin ya Allah. Rahmatan indal maut. Amin ya Allah. Ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Amin ya Allah. Wa indal hisab. Amin. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Ya Allah, atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa Amin. qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Mahyudin. Semoga apa yang sudah dibacakan doanya tadi memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, sains merupakan salah satu mata pelajaran penting dan strategis yang harus dikuasai dan didalami oleh seluruh siswa untuk mempelajari pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran sains mengenai lingkungan sehat, baik udara, air, dan tanah yang bersih, terbebas dari pencemaran dan polusi yang pada akhirnya menjadi pembiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah, itu perlu kita sosialisasikan dan perlu kita bahas di KKGMI Sains hari ini. Untuk itu, marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita. Inilah Ibu Titi Hananingsi MSI. Beliau adalah seorang guru, seorang fasilitator, dan koordinator MI bidang sains yang dalam keilmuannya Ibu Titi ini sudah banyak memberikan pengetahuan dan sharing-sharing ilmu khususnya di bidang sains MI. Kepada Ibu Titi Hananingsi MSI, disilahkan. Terima kasih Bu Dian Rahma. Saya masih menunggu apakah Bu Oo sudah ada di room ya? Sepertinya sih belum Bu ya. Belum masuk kayaknya. Nggak ada namanya ya? Iya. Biasanya pakai angka namanya. Oh, kayaknya sih ini nggak ada ya. Oh, nggak ada ya. Ya udah. Baik, mohon maaf karena Bu Oo belum bisa masuk, katanya terkendala sinyal ya. Kita langsung masuk saja ke kegiatan PKB ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya Ibu. Ya, mudah-mudahan beliau yang sedang kurang sehat diberi kesehatan ya. Amin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Salam pendidikan, salam sehat, dan salam virtual untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita sama-sama dapat mengikuti kegiatan PKB Mandiri untuk guru-guru sains MI. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Raden Enjat Mujiat Firdaus, SAG MH. Beliau adalah Kepala Kantor yang baru ya. Kemudian Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Ahmad Sadli, kepada Bapak Ibu pengawas yang mungkin bisa hadir di kegiatan siang hari ini, serta Bapak Ibu Ketua KKG Sains MI Sekota Depok, seluruh guru-guru madrasah MI di seluruh Kota Depok yang saya banggakan, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bergabung dan istimewanya kita masih diberi nikmat sehat, kita punya semangat ya yang banyak untuk terus beraktivitas, kemudian berkarya dan menuntut ilmu semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita sebagai seorang guru itu apabila melihat siswa kita berbinar dengan penuh kebahagiaan pada saat belajar. Dan apabila siswa kita itu di kemudian hari, anak didik kita ini berhasil meraih cita-citanya. Ya, saya mendeskripsikan seperti kalau petani itu akan sangat bahagia kalau hasil pertaniannya kemudian panen ya, melimpah, gitu ya. Kalau dia seorang pedagang, kalau dia seorang pedagang, maka apa yang dia jual belikan itu membawa keuntungan, pasti akan berbahagia. Bagaimana seorang dokter akan berbahagia kalau pasiennya kemudian berhasil sembuh atas dasar resep yang diberikannya ya. Kalau kita seorang guru tentu akan sangat berbahagia ketika anak didik kita menjadi anak yang soleh, rajin, bersemangat belajar, kemudian ketemu sekian tahun kemudian menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi lingkungannya. Nah ini tentu saja menjadi PR kita bersama ya, bagaimana bisa anak-anak didik kita menjadi sukses, baik sukses dunia maupun sukses di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kegiatan PKB Mandiri ini diharapkan anak-anak kita itu, anak didik kita itu bisa berkembang secara mandiri, semangat, antusias belajar, dan antusias dalam kehidupannya, dia itu bisa memecahkan masalah dalam kehidupannya. Nah, berkaitan dengan sains, mungkin dengan model pembelajaran yang ada di sains itu bisa anak-anak itu muncul jiwa kreativitasnya, kemudian bagaimana dia menyelesaikan persoalan dalam hidupnya, tapi dirintis secara bertahap, dimulai dari usia dini, tingkat MI, MTS, MA, atau kemudian nanti dia lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan ini saya kira boleh interaktif ya. Nanti misalkan saya minta sharing pendapat dan lain-lain, Bapak Ibu boleh untuk unmute suaranya. Cuma tadi saya minta untuk ditutup mute-nya supaya kalau ada suara-suara yang tidak perlu tidak masuk ke room ya. Jadi dipastikan kalau Bapak Ibu membuka mute-nya, kondisi di sekitarnya memang kondisi yang tenang. Jadi kita bisa interaktif ya. Kalau interaktif saya kira akan lebih menarik kegiatan webinar pada siang hari ini karena ini jam rawan ya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu di siang hari yang mestinya istirahat ya, tapi Bapak Ibu masih meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar di PKB Mandiri Sains. Baik, di sini saya tidak sama sekali tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama sharing karena materi yang diberikan pada siang hari ini adalah
materi kesehatan lingkungan. Kalau saya lihat di buku pelajaran Sains MI itu kesehatan lingkungan bisa muncul di kelas 1, ada juga di kelas 5. Jadi ada di kelas rendah, ada juga di kelas tinggi ya. Kalau masalah keilmuan mungkin ya berkaitan dengan kesehatan lingkungan itu Bapak Ibu saya percaya sudah sangat menguasai ya. Namun demikian bahwa metode pendidikan itu dari tahun ke tahun selalu berubah ya, mengalami progresivitas, ada tahap-tahapnya. Dalam hal ini kita diminta paling tidak rencana menuju ke arah kurikulum Merdeka Belajar ya, bahwa bagaimana mengoptimalkan kecerdasan anak-anak kita dengan mereka menjadi anak yang kreatif, mandiri, berani berpendapat, kritis ya. Jiwa-jiwa seperti itu sebagai guru selayaknya kita bisa mulai tumbuhkan gitu ya. Jadi yang kita share di kegiatan PKB Mandiri ini adalah bagaimana metode mengajar kepada anak yang dimana anak-anak itu menjadi student center. Nah, di sini nanti akan ada langkah-langkahnya bagaimana supaya kita sebagai guru bisa menjadi fasilitator bagi anak-anak kita untuk mengembangkan karya maupun potensi mereka. Baik, saya boleh izin share ya Bapak Ibu materi kita pada siang hari ini. Nah, ini lingkungan sehat. Ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu sekalian? Halo, ya Ibu, ya udah jelas. Baik, sudah kenal ya. Saya kira kita sudah pernah. Bu, kelihatan Bu. Ini adalah alam ya, keindahan. Mari kita sayangi alam, tanaman, pepohonan, dan lingkungan hidup. Karena kalau kita tidak jaga lingkungan, nih akibatnya ada seperti ini. Bapak Ibu sekalian nih melihat banyak banjir di mana-mana ya. Apalagi sekarang bulan Oktober ya, kalau akhirannya ber itu biasanya musim hujan. Makanya kalau di Jawa bilangnya macam berhujan ya. Kalau lingkungan tidak dijaga. Akan bisa terjadi banjir. Tujuan seperti biasa untuk meningkatkan kompetensi, baik itu kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru. Kemudian sumber belajar bagi guru dan peserta didik ini bisa melalui buku, ensiklopedia, pemetaan, video, melalui internet. Ya. Baik, selanjutnya ini langkah-langkahnya seperti biasa. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham sekali ya. Nah, ini ruang lingkup materi yang akan kita sama-sama bahas pada siang hari ini. Bapak Ibu bisa membandingkan bagaimana lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Ini sungainya bersih, ini telaga ya, Pak Setu kalau di sini ya. Ini sungainya tercemar oleh sampah-sampah, kemudian ini bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat. Biasanya kita tidak bisa sendiri, tetapi mengerahkan lingkungan ya, warga-warga lingkungan untuk sama-sama bekerja sama, gotong royong membersihkan lingkungan. Tapi upaya preventifnya adalah dengan kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Baik, ini ada video. Baik, saya stop share karena videonya saya simpan di file yang berbeda. Belum siap ya. Sebentar ya, maaf ya. Video 1 nih animasi penciptaan. Sudah tampak belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Bentar. Belum, Bu. Ya, sebentar.
Ya, share screen dulu. Masak mie doang ribut ya. Uang sedekah Jumat, mana sedekah Jumat? Oh iya, sama ibu ya? Masak mie doang ribut ya. Belum ada suaranya ya, Bu ya? Oh, suaranya nggak ada? Iya, nggak ada. Tapi bisa dilihat ya? Ya, kalau gambarnya jelas. Apa nggak bisa? Padahal saya mau tampilkan banyak video hari ini. Baik. Ya, kedengeran Ibu? Kedengeran. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi ada sedikit video pendek berkaitan dengan global warming. Saya masih punya satu video lagi. Tadi suaranya terdengar jelas nggak ya? Kalau suaranya nggak jelas, kurang jelas, Bu. Oh, gitu ya? Iya, kalau gambarnya jelas. Apa pengaruh sinyal saya tuh ya? Tapi memang kurang jelas sih kayaknya. Oke deh. Iya. Nanti Bapak Ibu komentar tentang video yang tadi dengan video yang kedua ya. Dulu. Lingkungan sekitar rumahku. Belum tampak ya? Belum, Ibu. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal lingkungan sekitar rumah kita. Suaranya sudah, tapi gambarnya belum. Suaranya sudah, gambarnya belum. Ibu hamil. Lingkungan sekitar rumahku. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal lingkungan sekitar rumah kita. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira.
4 poin. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita sama-sama tadi melihat 2 video pendek ya, saya minta Bapak Ibu untuk mengomentari mengenai video tadi ya. Boleh salah satu video, boleh yang global warming, boleh yang lingkungan sehat di sekitar rumah. Jadi bagaimana Bapak Ibu pengalamannya ketika menyampaikan materi lingkungan sehat pada anak-anak kita. Silakan Bapak Ibu boleh unmute suaranya kalau sekiranya akan menyampaikan pengalaman Bapak Ibu sekalian saat menyampaikan materi lingkungan sehat di sekolah Bapak Ibu di madrasah khususnya. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita buka sesi diskusi, jadi demikianlah pemaparan penjelasan mengenai materi lingkungan sehat. Kami harap dapat dimengerti pembahasan materi yang disampaikan. Namun alangkah baiknya kita buka forum diskusi dan tanya jawab. Silahkan untuk memberikan pertanyaan atau masalah-masalah yang perlu kita bahas pada kesempatan hari ini agar bisa diberikan solusi dan kita saling berpendapat khususnya untuk lingkungan sekolah kita nantinya. Baik, saya buka sesi diskusi dengan 3. Maaf Bu, nanya dulu gitu Bu ya. Ini belum sesi diskusi ya, kita baru sharing pengalaman aja. Nanti karena iya. Oh ya, baik Ibu, mohon maaf. Iya. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman tentang gambar tadi, belum dibuka sesi tanya jawab. Untuk sharing dari pengamatan gambar yang sudah ditampilkan. Ya, dipersilakan pada Bapak Ibu guru. Perbedaan. Ya, Pak Mahyudin mungkin Pak. Silakan Pak. Mungkin bisa berbagi sharing sharing pengalamannya terkait video yang sudah ditayangkan tadi. Boleh Ibu masih belum berani bersuara ya. Boleh saya awali dulu ya Ibu ya? Boleh dari Bu Dian. Ya, izin dulu Ibu. Sebelumnya tadi sangat ngena sekali di hati kami nih bagaimana si siswa itu menjadi student center, guru sebagai fasilitator yang berbeda. Mungkin zaman-zaman saya di madrasah itu masih guru sebagai terpusat di guru. Tapi kalau untuk sekarang ditambah dengan kurikulum merdeka dan anak-anak yang sekarang kita alami ini lebih aktif dari tahun-tahun angkatan yang orang tua dulu. Mereka lebih aktif, lebih kreatif, lebih lebih berani. Jadi siswa bisa dijadikan untuk student centernya dan guru fasilitatornya. Nah, nantinya bagaimana si siswa itu bisa menemukan hal-hal yang dapat mereka temui dalam pembelajaran sehingga bisa menemukan inti dari kesimpulan pembelajaran pada hari itu. Misalnya, guru hanya memfasilitasi, guru hanya memberikan arahan. Sepertinya enak kalau belajar seperti itu ya, Bu. Ya, terpusatkan di anak gitu, di siswa. Nah, terkait dengan gambar yang tadi, gambar yang pertama itu tentang sepertinya ngeliat gedung-gedung udah tinggi aja udah terbayang suasana di situ gitu. Yang kedua tentang keadaan lingkungan yang rumahnya bersih, pohonnya rindang, nggak ada sampah, kendaraan lalu lalang juga pelan-pelan, nggak ada yang ngebut, anak bermain gembira sesuai dengan lingkungan di masanya. Itu rasanya indah sekali kalau melihat 2 tayangan video tadi. Video yang kedua itu yang semoga bisa kita praktekkan, kita realisasikan baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Tapi mungkin kadang kenyataannya dengan segenap seluruh warga sekolah untuk mengupayakan lingkungannya bersih, lingkungannya enak sehingga bisa sekolah ramah anaknya itu bisa dinikmati oleh seluruh warga madrasah gitu. Ya, tapi itu Ibu dari seluruh
kegiatan-kegiatan kita mungkin awalnya bersih, siangnya agak-agak sudah tidak nyaman. Nah, itu kembali lagi ke sisi sekolahnya masing-masing. Semoga dari tayangan tadi bisa menginspirasi kita semua untuk di gambar yang kedua semuanya bisa menikmati lingkungan yang bersih. Nah, mungkin ada dari yang lain bisa memberikan sharing dan cerita, berbagi cerita gitu ya. Ya, silakan Pak Mahyudin siap? Kayaknya sudah siap untuk raise hand. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Dian. Juga terima kasih Bu Titi. Setelah tadi kita menyimak 2 buah video yang telah dikirimkan oleh Bu Titi, itu 2 video yang memang sangat bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, atau yang satu dengan yang kedua. Yang pertama itu kalau kita bisa menjaga alam dengan baik, maka alam itu akan baik pula dengan, artinya ada timbal balik antara alam dengan manusia. Yang pertama adalah ketika ataupun dengan hawa nafsu di antara manusia, sehingga kemudian yang tadinya alam rindang, alam itu sejuk, kemudian dengan kepentingan mereka, sehingga tanaman-tanaman kemudian ditebang yang tadinya berbagai bangunan-bangunan yang sangat menjulang tinggi, yang kemudian itu mengakibatkan sebuah peresapan air atau penyimpanan air yang sangat mengkhawatirkan, sehingga kemudian dengan akibat itu panas, kemudian kendaraan atau pabrik, sehingga air yang ada di kutub sana mencair, sehingga dengan itu maka akan timbul bencana alam. Siapa yang merugi? Maka kita semua. Itu dapat botol yang itunya. Introspeksi muhasabah juga. Ulah tangan manusia itu sendiri. Dan adapun video yang kedua adalah video yang sangat indah sekali kita lihat, dengan pemandangan yang sejuk, kemudian lingkungan yang sehat, sehingga anak-anak kita bermain dengan nyaman, keluarga harmonis. Ini pun karena kesadaran kita sebagai manusia yang bersahabat dengan alam, menciptakan alam sebagai sahabat, sehingga alam itu akan memberikan manfaat juga untuk kita. Oleh karena itu, setiap apapun yang kita lakukan, kenapa ini terjadi, kenapa ini jadi indah? Oh, ternyata kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, jadilah manusia yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, lingkungan, dan semua lingkungan yang ada di sekeliling kita. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu Titi. Oke. Baik, luar biasa Pak Mahyudin. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika akan menyampaikan materi tentang lingkungan sehat butuh semacam bantuan alat seperti infus supaya anak-anak kita bisa melihat kondisi lingkungan secara visual. Itu kalau memungkinkan tersedianya infocus di sekolah. Tapi jika tidak memungkinkan kondisi tersebut, bisa jadi anak dibawa ke lingkungan atau menyediakan semacam kertas plano di depan, kemudian disiapkan gambar-gambarnya, gitu ya. Ada banyak pilihan, misalkan bisa menggunakan infocus dengan menampilkan video kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan yang sehat maupun lingkungan yang tidak sehat, atau anak itu mencocokkan gambar, menjodohkan gitu ya, mana kejadian yang ada di lingkungan sehat, mana kejadian yang di lingkungan yang kurang sehat. Ini mungkin anak-anak kita nanti diminta seperti ini, minta pendapatnya setelah mereka melihat tayangan video. Nah ini disediakan 2 karton. Nah ini gambar-gambarnya, mungkin gambarnya bisa ditambah lagi dengan gambar yang lain yang di situ mengindikasikan adanya tema lingkungan sehat dan tema lingkungan yang tidak sehat.
Nanti kemudian gambarnya ditempel di masing-masing sehingga anak-anak bisa mengidentifikasi. Ini adalah kemampuan mengidentifikasi kondisi lingkungan sehat dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Jadi anak nggak jenuh duduk aja di bangku, dia maju juga, dia beraktivitas. Itu mungkin seperti itu salah satu model supaya anak itu lebih antusias dalam belajar. Nah, kemudian dicatat gambar-gambar tadi ya. Kalau gambar tadi cuma ada 8 tapi udah dibagi 2. Berarti nanti Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan gambar lain yang sekiranya cocok untuk bisa mengidentifikasi lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Bagaimana nih azannya sedang masuk? Apa pending dulu atau lanjut? Ya, ditunggu dulu boleh Ibu. Ini kencang banget di sini suaranya saya. Oh iya. Ya. Sambil saya share daftar hadir ya. Ya, baik Ibu. Sudah ada link presensinya ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian setelah azan sambutan dari Pak Kasih, beliau sudah bisa masuk setelah azan. Ya, baik Ibu. Sudah bisa dilanjutkan mungkin Bu? Ya, baik Ibu.
Bapak Ibu Guru yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan ke pemaparan materi dari narasumber kita, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan arahan dan penguatan-penguatan untuk kegiatan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sadili MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah wa shalli wa sallim wa barik. Bu Titi, fasilitator, para ketua Pokja, ketua kelompok kerja KKG Sains. Ada berapa semua, Bu? Ketua KKG? Ada 13 9 ya? 14 ya. 9 sampai 11. Lebih dari 10. Ya. Maaf, lupa. Ya. Kalau ada 10 saja kali 30 atau kali 20 udah 200. Ya. Alhamdulillah yang hadir sudah sekitar 30% ya, dari anggota KKG yang pernah ikut dalam kegiatan PKB secara offline proyek MIKR. Yang sebenarnya PKB itu sekarang, bukan waktu itu. Kalau yang waktu itu baru awalan ya. Karena belum tentu juga tahun ini, tahun depan, bahkan tahun depannya lagi akan ada anggaran yang hampir sama seperti yang kemarin dilakukan, yaitu pengembangan keprofesian proyek MIKR. Nah, ketika itu tidak dilanjutkan, maka sejatinya guru belum melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Alhamdulillah ya, saya terinspirasi oleh tanggung jawab kami di seksi Penmad. Ada 2 pekerjaan pokok kami. Yang pertama, bagaimana madrasah bisa menyelenggarakan kegiatan KBM secara maksimal, yaitu dengan dukungan dana bantuan operasional sekolah. Yang kedua, kami punya anggaran untuk gaji dan tunjangan guru. Gaji itu adalah guru PNS, 260 guru PNS. Gajinya kira-kira sebulan itu berapa, Bu Titi? 260 kali 4 juta berapa, Bu? Bu Titi. Iya, iya. Iya, iya. Berapa kali berapa, Pak? Maaf. 4 juta kali 260 berapa? Oh, 4 kali 26 kali 4, 104 ya. 10.400.000. Ya Allah. 4 juta kali 260 orang. Oh, 4 juta kali 260 orang. 1 miliar lebih ya. Ya. 1 miliar 40.000. Ya. Itu buat gaji guru PNS setiap bulan. Berarti setahun kurang lebih 12 sampai 13 miliar. Itu ada di DIPA kami, di seksi Penmad. Buat apa?
buat menjamin kesejahteraan guru-guru PNS. Untuk tunjangan sertifikasinya totalnya kurang lebih 50 miliar setahun. Berarti sebulan rata-rata sekitar berapa, Pak? Bagi 12. Ya, sekitar 4 miliar ya, 4 miliar. Tunjangan sertifikasi tiap bulan ya, kurang lebih 4 miliar digelontorkan oleh Kementerian Agama buat guru-guru. Ya, bahkan kalau seluruhnya jadi 5 miliar buat guru-guru PNS dan guru-guru sertifikasi maupun in-passing. Makanya sangat naif sekali ketika ada guru PNS, guru in-passing, guru sertifikasi. Hanya diundang Zoom saja untuk mengikuti PKB, mereka berdalih dengan berbagai alasan. Ya. Bahkan yang namanya daring, Bu Titi saja ada 2 laptop tuh. Bu Titi sedang mengikuti pelatihan pengawas oleh Pusdiklat. Tapi dia sendiri masih sempat menjadi narasumber tadi. Itu contoh bahwa kegiatan PKB secara online ini yang penting niatnya. Mau belajar atau tidak. Mau menambah wawasan atau tidak. Mau meningkatkan kompetensi atau tidak. Ini semua kembali kepada Bapak Ibu guru semua. Dan semakin Bapak Ibu meningkatkan kinerja dan tanggung jawab terhadap hak-hak yang telah diterima, saya sangat yakin keberkahan, rizki, kemudahan itu akan kita dapatkan. Kita harus yakin dengan hal itu. Ya. Tapi kalau setiap hari kita mengeluh, kapan gaji saya naik, kapan saya dapat P3K, kapan saya in-passing, kapan saya sertifikasi, dan tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan, ya, sekedar menggugurkan kewajiban, maka tidak akan ada yang lebih yang kita dapatkan. Jadi bekerja itu minimal ada 2. Ya, ada output, ada outcome. Kalau guru sudah mengajar, datang tepat waktu, bikin program sesuai dengan perencanaan, itu baru output. Siswa terlayani, ya, tugas dilaksanakan, itu baru output. Siapa saja yang punya predikat guru, dia bisa melaksanakan itu. Dia mengajar tepat waktu, dia bikin program, kalau dia nggak bisa, dia pinjam punya teman, dia copy paste, ya, dia hadir di kelas, materinya tersedia, ya, selesai ya, dari awal sampai akhir tepat waktu, instrumen penilaiannya tersedia, itu baru output. Terus bagaimana harusnya, Pak? Justru pengembangan keprofesian berkelanjutan itu harus menghasilkan, ya, hasil belajar yang terus meningkat. Saya pastikan 99% guru di Kementerian Agama tidak melaksanakan penelitian tindakan kelas sampai tuntas. Kalau ada, datang anterin ke saya, ke TK-nya. Dari A sampai Z, sampai ada solusi, ya. Coba tunjukkan mana ada guru di Depok yang ketika dia mengajar, setiap
6 bulan lah. Setiap 6 bulan dia melaksanakan PTK. PTK-nya dimulai dari analisa hasil ujian, hasil ulangan. Analisa hasil ulangan, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dikelompokkan, ini anak kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya. Kelompok A mungkin yang rata-rata baik, kelompok B mungkin yang sedang, kelompok C yang kurang baik, yang kelompok D mungkin yang sangat tidak baik. Coba diadakan penelitian, tindakan kelas. Sampai akhirnya anak-anak itu belajar, guru itu ngajar bukan hanya formalitas, si belum maksimal, mungkin. Kemarin ada KSM, kompetisi sains madrasah. Ya Bu Titi? Betul. Juara satunya yang di tingkat nasional dari Depok loh. Hebat. Namanya Faik. Dari madrasah mana Bu Titi? SDIT Taufik. Nah itu. Pelatihan di saya. Saya bangga satu sisi. Ya. Depok ada yang juara nasional. Tapi saya juga bersedih. Kenapa yang juara bukan dari madrasah? Gitu. Salah satu materi utamanya adalah ya yang berhubungan dengan sains, matematika, numerasi dan sains. Dan itu terintegrasi. Apa ini maksud terintegrasi? Mereka soal-soalnya khusus buat anak-anak madrasah sebetulnya, bukan SDIT. Karena soal-soal itu diintegrasikan dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai agama yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Karena begitu banyak ayat Quran yang isinya adalah mengarah kepada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan engkau manusia sebagai khalifah di muka bumi. Anda yang mengatur alam. Anda yang bisa mengendalikan alam. Anda yang bisa melestarikan alam. Anda yang bisa memanfaatkan alam. Anda yang mengeksplorasi alam. Nggak akan ada ancaman. Ya. Ketika kerusakan atau ketika alam tidak dikelola dengan baik, maka akan ada bencana. Dhahrul fasadi bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Saya masih ingat itu ya. Yang kerusakan di muka bumi ini. Ya. Bil barri wal bahri. Ada akibat tangan-tangan manusia yang tidak bersahabat dengan alam. Dia hanya bisa mengeksplorasi, dia bisa hanya menghisap, tapi tidak bisa melestarikan. Tadi saya dengar kita lagi rame tentang madrasah ramah anak. Madrasah adiwiyata. Madrasah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Guru kelas, guru sains ini harus ada yang paling depan. Guru sains ini harus jadi pelopor bagi madrasah ramah anak, madrasah ramah lingkungan, madrasah adiwiyata. Ya, akan kemarin ada madrasah tanggap bencana. Ya. Baru kemarin tuh ada undangan dari provinsi. Ayo guru-guru MI ini, guru-guru hebat, guru-guru literasi, numerasi dan sains ya, sebagian besar
Ayo kita berpegangan tangan, saling menguatkan. Karena ini orang-orang hebat semua. Ya. Masa depan anak-anak kita sangat diwarnai oleh apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang di madrasah. Undang semua guru-guru kalau ada kegiatan ini. Kalau nggak ada laptop masing-masing, sisihkan waktu di sekolah, di ruang kelas. Ya. Atau kalau yang kelasnya punya proyektor, scaling zoom. Karena kalau ada MI, muridnya ada yang 35 rombel. Coba bayangkan, Bu Titi. MI ada yang 30 rombel lebih loh muridnya loh. Satu sekolah. Nurul Falah. Berarti 30 guru itu ngajar IPA. Masya Allah. Ya kan? Baru satu sekolah saja coba. Jadi guru terbanyak itu di Depok itu guru literasi, guru numerasi, dan guru sains di MI. Bu Titi. Ya. Setuju nggak? Setuju, Bapak. Iya. Saya udah hitung 1.200 loh guru itu. Tidak kurang dari 1.200 orang. Makanya yang ikut kegiatan ini bukan hanya yang PNS, bukan hanya yang sertifikasi, bukan hanya yang passing, bukan hanya yang sudah dapat insentif. Semua guru yang ngajar literasi, numerasi, dan sains, matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Ini harus ikut. Dan saya pastikan Bu Titi, tolong, yang sudah 12 kali ikut nanti, itu wajib mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala kantor. Siap. Senilai 24 JPL. Makanya materinya ditulis. Hari ini yang kedua materinya apa? 2 JPL. Ya kan? Jadi total materinya nanti. Ini siapa? Ada Simon Petrus segala lengser dari Nasatul Khair. Iya Ada betul, gurunya namanya beliau Simon. mualaf, Bapak. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ya. Tapi saya senang ya hari ini sudah mencapai 2 kali lipat pesertanya. Mudah-mudahan besok di sesi berikutnya 50% guru bisa ikut. Ya. Kalau bisa 500 link ini nggak pernah kesentuh di angka 100 aja susah. Baru pulang latihan pramuka, Pak. Ya. Baru pulang. Ya, Pak Simon. Latihan. Ya. Makasih Pak Simon. Ya. Jadi saya berharap, ayo, ya, guru itu harus jadi pembelajar. Dari dulu sampai sekarang namanya KBM. Ya, kegiatan belajar dan mengajar. Artinya mengajar itu juga belajar. Ya. Bahkan belajar itu juga bisa jadi mengajar. Kegiatan belajar dan bahkan dalam konsep kurikulum merdeka. Ya. Guru itu bisa murid itu bisa menjadi guru. Guru itu bisa menjadi subjek. Ya. Nah, terus untuk tertibnya acara ini mohon sportif, Bu Titi. Ya. Jangan yang cuma nongol di 5 menit terakhir dapat sertifikat. Jadi yang dapat sertifikat itu harus ada semacam post test. 5 soal dia jawab benar baru. Ya. Itu benar, Pak. Benar, ya. Terus kasih waktu. Kalau 5 menit setelah ditutup belum ngisi, dianggap nggak ikut. Nggak hadir. Dia nggak, biar fair. Ya, yang datang cuma semenit atau yang nggak datang mana linknya, saya minta saya ngisi dapat sertifikat. Buat apaan sertifikat itu? Cuma ngikut doang, agak nongol. Iya, gitu ya. Kalau yang keluar karena kehabisan kuota, lapor. Saya kehabisan kuota, mohon maaf. Saya udah ngikut 90 menit, tapi kuota saya habis. Atau
petirnya menggelegar di rumah saya. Nah, infokan ke tim. Makanya di sini jangan Bu Titi sendiri. Harus ada tim. Ada yang jadi peserta, sertifikatnya jadi peserta. Ada yang sertifikatnya jadi narasumber atau pemateri. Ada yang sertifikatnya menjadi panitia. Gitu. Jadi jangan semuanya peserta. Akhirnya nggak ada yang bertanggung jawab, suruh baca Quran. Alhamdulillah tadi Qurannya bagus juga tuh guru IPA ya, Ustazah ya. Bu Ella dari Cipayung Bapak. Iya itu bagus itu. Qori'ah. Dari Rajin mana selawat pas kegiatan PKB beliau salawat. Jadi ya. saya ingat itu ada pasan. Soalnya kemarin di Aliyah di Sanawiyah murotal doang baca Qurannya. Bagus sih, tapi nggak ada lagu-lagunya. Oh, tadi kan ada lagu-lagu tilawah ya, ada Nahawa, ada Hijaz, ada Syika, ada Rosh, gitu kan. Katanya begitu. Ya, jadi enak didengarnya. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu nih. Kalau targetnya sampai jam 4, masih ada waktu 45 menit. Ya. Dan boleh-boleh saja semua berpendapat, berdiskusi. Ya. Kalau ada masalah-masalah aktual yang harus disampaikan tuh diidentifikasi. Jadi bikin survei dulu, Bu Titi. Ya. Misalnya materi apa sih yang paling sulit menyampaikannya kepada anak-anak? Yang kedua, materi apa saja sih yang paling cocok kalau disampaikan berupa audiovisual? Ya. Materi apa sih yang harus disampaikan melalui praktek lapangan, baik melalui laboratorium sekolah maupun laboratorium alam? Pernah nggak guru IPA ngajak anak-anak ke material, misalnya cangkul kayak apa, paralon terbuat dari apa, cat ada berapa warna, ya kan? Paku ada paku beton, apa bedanya paku beton dengan paku yang bukan beton, ya. Triplek ada beberapa kualitas, besi ada beberapa jenis, coba. Itu juga termasuk bagian dari pembelajaran. Nanti kalau anak-anak kita jadi pemborong, dia hafal sekali tentang materi-materi atau material-material untuk membangun satu infrastruktur. Jadi jangan menganggap laboratorium itu yang nama ilmu pengetahuan alam, laboratoriumnya ada di alam. Dimanapun bisa jadi lab. Begitu. Nah, guru yang kreatif, guru yang hebat, pasti selalu dia akan bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Demikian, Allahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, Bapak Haji Ahmad Sadili MPD atas arahan dan motivasinya. Semoga terus menginspirasi kami para guru. Semoga kita juga bisa melaksanakan proses apa yang beliau Bapak sampaikan, baik input, output, outcome-nya dengan baik, sehingga bisa menghasilkan anak didik yang bermutu. Menjadi guru yang mengajar, yang tidak pernah berhenti belajar. Pendidik yang tergerak, bergerak, dan selalu menggerakkan. Terima kasih Bapak atas arahan, penguatannya, motivasinya, inspirasinya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pemaparan materi dari Ibu narasumber kita, Ibu Tati Hananingsih. Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Dian. Saya kembali izin share screen ya. PPT-nya tadi belum selesai. Oke. Nah, ini tadi kita baru sampai pada identifikasi. Tampak ya Bapak Ibu ya? Ya, jelas Bu. Ya, tadi identifikasi mengenai lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Kemudian langkah selanjutnya, di sini anak-anak kita diminta mengisi LK. Nah, biasanya kita sudah dimudahkan dengan LKS yang ada di buku. Jadi guru menjadi kurang apa ya? Udah ada di LKS ini gitu ya.
Mungkin kita membuat sedikit inovasi sehingga kita punya persiapan ketika akan mengajar kepada anak di sini. Anak-anak diminta untuk menyimpulkan, aku bisa membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat. Di lingkungan sehat, saya bisa melihat bla 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 dan seterusnya. Ya. Sedangkan di lingkungan yang tidak sehat bisa dilihat kondisi seperti ini apa gitu ya. Aku lebih suka lingkungan yang sehat karena, nah dengan pancingan-pancingan seperti ini diharapkan anak itu bisa akan keluar ide-ide kreatifnya. Nah ide-ide kreatif itu harus kita apa ya? Harus kita stimulasi terus-menerus ketika kita dalam memberikan apa pembelajaran pada siswa kita. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian juga secara kreatif membuat ice breaking ya. Nah, ini contohnya ice breaking bernyanyi sesuai dengan gerakan tema hidup sehat. Ada yang tahu lagunya seperti apa? Saya senang hidup sehat bersemangat. Prok, prok, prok. Saya senang hidup sehat bersemangat. Prok, prok, prok. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Prok, prok. Ya, kalau nah, kemudian untuk mengkombinasikan nanti ada gerakannya ini ya. Nanti saya share deh PPT-nya, kemudian video-videonya sehingga Bapak Ibu bisa sambil nanti mempelajari untuk mempersiapkan pembelajaran mengenai lingkungan sehat. Kan kita nggak tahu ya, bisa jadi di antara murid-murid kita itu punya bakat seni gitu ya. Nah kalau kita tidak pernah menstimulasi dengan memberi mereka lagu ya, itu tidak tereksplor secara maksimal bakat-bakat dia. Nah ini kemudian ada bagaimana sih cara menciptakan lingkungan sehat? Bagaimana menciptakan lingkungan sehat dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kita buat pancingan seperti itu supaya anak-anak nanti bisa terstimulasi untuk menyampaikan pendapatnya. Ini digambarkan ada visualisasi, ada seorang anak yang sedang membuang sampah di sungai. Mungkin kejadian seperti ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kemudian anak-anak kita diminta untuk memberikan pendapatnya. Bagaimana kalau ada yang membuang sampah sembarangan, ya? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada video ya. Video yang ketiga. Mudah-mudahan bisa tampak nanti ya. Saya sudah siapkan beberapa video menarik. Ada di sini. Video yang ketiga ya. Belum kelihatan ya? Ya, belum Ibu. Saya share screen dulu. Kelihatan? Ya, sudah. Adik, ayo bangun, kita lari pagi yuk. Apa sih Ella, ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Ih, Adi bangun yuk, temenin aja lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Ah benar, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Ya ada 1. Berangkat. Belinya kok dia buang sampah sembarangan sih, Nak? Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah.
kalian. Ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Hah? Banjir? Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat ke longgang dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Iya, profesor. Es krim, es krim, es krim. Eza, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, profesor. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah littlebar. Oh, littlebar. Profesor, lihat itu ada littlebar. Aduh. Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Nanti kalau cuci baju gimana? Ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa jadi banjir ya. Dan banyak penyakit. Benar, kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Demikian tadi videonya. Nanti kita lanjutkan lagi ke PPT kita. Nah, ini selanjutnya nanti anak-anak kita dikasih tugas. Bisakah kalian menceritakan kembali dari video itu apa masalah yang ditimbulkan dengan membuang sampah, sehingga anak-anak kita akan tersimulasi untuk selalu dia mengungkapkan pendapat. Seperti ada suaranya ya. Oke, sudah saya mute. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini ada video tentang sampah. Di materi lingkungan sehat ini banyak sekali videonya. Masih ada waktu buat menayangkan nggak ya? Nanti Bapak Ibu lihat aja lah ya di grup Kakak Desain. Nanti saya share semua video-videonya. Kemudian anak-anak kita diminta untuk dia mengetahui apa itu sampah, apa saja jenis-jenis sampah ya. Kalau di video ini kurang lebih bagaimana anak-anak kita itu bisa menggolong-golongkan mana yang sampah organik dan sampah anorganik. Cuma di videonya ini masa sampah organiknya yang plastik. Nah, makanya nih ya, harusnya yang organik adalah yang sebelah kanan, yang anorganik yang sebelah kiri. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil video dari luar bisa dicek lagi. Khawatirnya nanti ada konsep-konsep yang masih keliru. Jadi Bapak Ibu bisa meluruskan. Nah, ini nampak jelas ini. Ini ada botol-botol plastik. Di situ dituliskan sampah organik. Malah yang sayur-sayuran ditulis anorganik. Ini kan kebalik ini. Takutnya konsep ini terbawa sampai dia besar, ya. Jadi Bapak Ibu bisa sebagai verifikator ketika ada konsep-konsep yang masih keliru. Jadi mungkin akan lebih puas kalau Bapak Ibu sambil melatih kemampuan IT-nya membuat video pembelajaran. Saya tidak sedang promosi, tapi ada semacam in video ya di situ
Bapak Ibu bisa membuat animasi. Ada sih beberapa aplikasi animasi di Canva, di apa ya beberapa. Tapi kalau ini yang sederhana, jadi Bapak Ibu cukup membuat PowerPoint, kemudian wajah Bapak Ibu bisa muncul di video tersebut, contohnya di InVideo ya. Tapi itu berbayar 100.000, tapi bisa digunakan untuk berkali-kali pembelajaran. Jadi saya kira kita bisa menginvestkan untuk kita cari ilmu kan ya. Saya tadinya mau buat itu, cuma belakang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus saya ikuti, tapi kadang-kadang saya juga melihat kemampuan saya kapan itu masih bisa terhandle, kapan itu tidak. Jadi ada beberapa tawaran yang sehingga tidak bisa saya ikuti ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggali kemampuan Bapak Ibu untuk membuat PPT sendiri. Karena kalau kita mengadopsi dari orang lain, misalkan ada konsepsi yang keliru, ini khawatirnya nanti ke anak-anak jadi akan terus terbawa. Sudah. Ada yang sedang ngaji ya. Yang mute. Oke. Nah ini ada LK. Jadi konsep pembelajarannya nanti anak-anak kita dibuat kelompok, kemudian di dalam kelompok itu nanti mereka berdiskusi dengan mengamati lingkungan sekitar, kemudian dicari beberapa sampah yang ada di lingkungan sekitar, kemudian dikelompok-kelompokkan mana yang organik dan anorganik. Nanti saya juga akan share LK-nya ya. Di PPT ada, tetapi yang berupa berupa file Word ada, nanti saya share di grup KKG Sains. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam grup KKG Sains boleh bergabung ya. Ini contoh mengisi LK-nya. Jadi membuat tabel, kemudian digambar bendanya atau difoto, ditempelkan juga bisa. Lalu apakah benda yang anak-anak temukan itu tergolong organik atau anorganik gitu. Kemudian selanjutnya adalah anak-anak bisa membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dibuat oleh anak-anak kita itu kemudian dipresentasikan. Nah, ini jadi kita itu mulai sedikit demi sedikit mengurangi kita bermetode ceramah. Jadi bagaimana mengaktifkan murid kita dengan melihat video, mereka menyimpulkan dengan LK yang sudah kita siapkan, anak-anak kita bisa mempresentasikan dari beberapa hal yang mereka lihat dan mereka identifikasikan, kemudian mereka presentasikan, jadi dikomunikasikan. Kemudian di bagian akhir kita jangan lupa membuat penguatan dan refleksi. Ini di sini mungkin fungsi gurunya di penguatan dan refleksi ya. Kita bisa misalkan memberi meluruskan, misalkan ada beberapa pendapat anak yang berbeda, kemudian kita bisa memberikan arahan gitu. Nah, sekarang kita sedikit minta pendapat ya Bapak Ibu sekalian. Dari tayangan tadi yang berkaitan dengan lingkungan sehat, Bapak Ibu, apa yang dapat Bapak Ibu dapatkan pada pertemuan sore hari ini? Hal baru apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari kegiatan sore hari ini? Kemudian setelah Bapak Ibu menyampaikan hal baru tersebut, rencana tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan PKB mengenai lingkungan sehat ini? Silakan Bapak Ibu boleh komentar di kolom chat atau raise hand apabila akan menyampaikan pendapat. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita lanjutkan diskusi kita, menindaklanjuti dari apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita, mungkin dari teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, bisa langsung raise hand atau di kolom chat. Kalau nggak saya tunjuk aja nih ya, kalau nggak ditunjuk. Boleh Bu. Boleh Bu. Saya lihat Pak Jamil nih tadi. Ya, mana ya, ya? Pak Jamil. Ketua KKG temannya Budian ya. Ya. Pak Jamil monitor. Ya, silakan Pak Jamil. Masih ada nggak di lokasi? Tadi sih ada.
Sudah hilang, menghilang dari peredaran. Ya, Saya tadi Bu. melihat ada Bu Tasmiati. Ya. Bu Tasmiati, Assalamualaikum. Silahkan boleh unmute. Ada tuh Bu Haji Tasmiati. Ya, silakan Ibu. Alhamdulillah. Ditunggu sharing-sharingnya Ibu. Beliau memute dan videonya juga tidak hidup. Kalau gitu kita cari yang kameranya on. Jadi sudah jelas-jelas beliau itu ada di room Zoom ini. Banyak kan kameranya ditutup ya. Kemudian buka Pak Rifki channel. Ya, Sudah Pak Rifki. membuka mute-nya. Ya. Silakan Pak Rifki. Hal baru apa yang dapat Bapak temukan di kegiatan PKB siang hari ini dan rencana apa yang Bapak akan lakukan? Silakan Pak Rifki. Mohon maaf Bu, tadi kurang begitu nyimak soalnya tadi lagi di motor. Ini baru sampai rumah dari rumah sakit gitu. Oh gitu. Jadi belum begitu nyimak. Satu kakak Bu dengan saya. Oh gitu Pak ya. Rifki. Ya. Ini baru nyampe di motor tadi soalnya enggak. Saya melihat sahabat saya nih ada Bu Ani Lubis dari Darul Falah. Bu Ani, apa kabar? Ini pada tidur apa pada kemana ya? Banyak banget yang hadir tapi tidak respon gitu. Bu Ria Hujriana mungkin Bu. Boleh. Silakan. Bu. Siapa? Pak Simon. Silakan Pak Simon, boleh deh Simon. Ya, silakan Bapak. Alhamdulillah bisa. Itu saya di begini. Ya. Ini saya apa Bu Tini ini? Oh, ya, silakan Bu Ria Hujriana. Satu-satu, jangan berebut Bu Ria. Yes. Ya, silakan Bu Ria terkait tentang tayangan tadi, apa yang Bu Ria akan lakukan setelah ikut PKB yang sudah kita lakukan ini. Ya, silakan Bu Ria. Bikin Bu Dian, kan sebenarnya tadi saya sambil nyimak, sambil ngajar juga Bu Dian. Ya, alhamdulillah. Tapi ya, yang saya dapatkan ya tadi apa sih Ibu nge-share materi ya, itu sangat membuka. Ini saya open mind saya, oh ya berarti memang harus tambah kayak video pembelajarannya biar anak lebih menarik, ya, lebih menangkap. Terus harus langsung gitu. Jadi mungkin ya kelanjutannya saya akan ya pengen lebih baik lagi, yaitu tambah-tambah apa ya, luar biasa Bu Ria. Materinya itu ditambah video biar lagi sama LKPD-nya langsung, jadi anak ngerjain terus nanti dia presentasikan ke depan gitu. Jadi langsung saya senang tadi materinya, walaupun saya sambil ngajar tapi saya sambil lihat, sambil simak. Itu lebih nambahin ke video-video itu anak yang biar lebih menariknya itu. Memang itu yang saya jarang lakukan. Insya Allah saya perbaiki. Terima kasih Bu Titi ya atas ininya. Jadi saya lebih open mind lagi gitu dalam untuk mengajar ke depannya. Semangat Bu Ria. Semangat. Ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin ada yang lain ya Ibu ya. Bu Jayasri, silakan Bu Jayasri. Jadi sharingnya. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Baru bisa lihat layar nih. Tadi di kelas, terus di jalan. Tapi nyimak sih. Oh iya Bu Wahyuni. Silakan Bu Wahyuni pendapatnya. Alhamdulillah bisa bergabung. Alhamdulillah. Saya nyimak dari awal ya. Alhamdulillah menurut saya kegiatan ini memang sangat bermanfaat untuk merefresh kembali, memunculkan ide-ide baru, bagaimana caranya kita menampilkan pembelajaran yang menarik kepada siswa-siswi kita di kelas, gitu ya. Kebetulan tahun ini saya juga ada di kelas 5 dan pembelajarannya ini tadi tentang lingkungan yang sehat ya, bersih sehat. Itu juga ada di tema pembelajaran kelas 5. Dan ya memang kurangnya kita itu kadang suka, karena memang udah kegiatan yang begitu banyak, kadang ide-ide itu munculnya belakangan biasanya gitu kan.
Nah, itu yang seringkali terlupakan sama kita buat membentuk pembelajaran yang lebih kreatif gitu. Yang anak ini jadi ke arah student center gitu kan. Kebanyakan kita memang masih ke teacher center gitu. Tapi alhamdulillah saya kemarin ketika pembelajaran tentang lingkungan yang bersih dan sehat, anak-anak ya kita kasih pancingan dengan gambar-gambar, kemudian mereka lebih aktif memberikan contoh, memberikan yang lainnya juga contoh-contoh, kemudian mereka dibuat belajar kelompok seperti LK yang tadi Bu Titi share itu sangat memicu untuk anak-anak kita lebih kreatif gitu ya. Dan itu bisa kita terapkan di kelas kita gitu. Mana sampah organik, mana yang non organik. Jadi tidak semua siswa-siswi kita ini paham tentang daur ulang sampah juga gitu kan ya. Sehingga dengan adanya pembelajaran yang menarik bagi mereka, mereka juga akan tergerak bagaimana caranya agar lingkungan belajar mereka bersih, lingkungan rumah juga bersih, dan gitu, jadi menyenangkan. Dan kegiatan ini menurut saya sangat bermanfaat gitu Bu. Untuk saya khususnya dan mungkin juga untuk teman-teman saya rasa bermanfaat juga ya. Karena saya kasih tepuk tangan tuh Bu. Iya. Ya, semangat Ibu. Karena memunculkan ide-ide yang kreatif dari guru gitu kan. Tadinya kita memang kadang suka, oh menurut saya udah benar nih kayak begini gitu ya pembelajaran. Ternyata ada yang lebih kreatif lagi gitu kan. Nah ini bisa terus merefresh pengetahuan kita, merefresh cara mengajar kita. Mungkin seperti itu Bu ya. Tadi saya nggak nyimak sampai di akhir karena di ujung saya pulang bawa motor nggak kedengeran. Baik, terima kasih di sela-sela kesibukannya Bu Wahyuni masih menyempatkan diri. Beliau saya kira punya kapasitas yang bagus untuk sharing dengan kita semua mengenai kegiatan PKB. Jadi narasumbernya tidak mesti harus saya ya. Boleh teman-teman guru yang lain yang bisa sharing pengalamannya di kegiatan PKB. Apalagi saya ada banyak pelatihan di bulan November. Saya kira ada 2 pertemuan yang mungkin harus diisi oleh narasumber yang lain. Ya. Baik, mungkin terima kasih ya. Saya serahkan kembali ke Bu Dian Rahmawati untuk mengakomodir peserta yang mau memberikan pendapat. Ya, baik Ibu. Kita lanjutkan kembali. Ini langsung merangkap sesi tanya jawab aja ya Ibu ya. Boleh, jadi, boleh. Sesi tanya jawab sambil diskusi. Terima kasih pada Ibu Ria Hujriana dan Ibu Wahyuningsi yang telah memberikan sharingnya dan kelanjutan setelah mengikuti PKB ini. Semoga bukan hanya Bu Ria dan Bu Wahyuningsi, tapi saya pribadi dan teman-teman semua bisa melanjutkan apa yang sudah Bu Titi sampaikan. Memang kadang kita terkendala ketika anak kita instruksikan untuk menemukan hal-hal apa saja yang bisa mencemari lingkungan. Daya nalar mereka hanya terbatas jangan buang sampah sembarangan. Karena mungkin dari kita tidak menampilkan seperti tadi video-video pembelajaran atau contoh-contoh yang lain selain buang sampah gitu. Jadi kita bantu dengan referensi-referensi lain karena jawabannya banyak. Yang mencemari lingkungan bukan hanya buang sampah, tapi ada yang lain. Nah, kekurangan dari kami, dari saya pribadi khususnya, kurang menampilkan contoh-contoh lain ketika dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin dari yang lain, teman-teman, yang perlu dibicarakan di forum ini, ditanyakan langsung kepada narasumber dan kita diskusi bersama. Ya, dipersilakan untuk Ibu siapa nih? Bu Adeva Fauzia, bisa? Ya, silakan Bu. Siapa namanya? Adeva, ada Adeva? Adeva. Yang bisa lihat ini ya. Nggak ada. Iya. Masih ada yang mau berpendapat atau kita lanjutkan ya? Kita lanjutkan ke bagian penguatan. Iya, baik, Bu. Boleh, sebentar saya pindah. Di pembelajaran sains ini mengutamakan proses. Agak sama kan? Itu
situ ada proses mengamati. Enak-enak banget. Saya mute susahnya. Ini merangkap host jadinya. Yang tidak bisa saya mute terpaksa saya taruh di waiting room ya, supaya tidak mengganggu tampilan kita. Oke. Ini stop share dulu. Saya tadi akan memberikan penguatannya. Pada prinsipnya pada pembelajaran sains itu ada proses mengamati. Jadi anak-anak diarahkan untuk mengamati, mengklasifikasi. Kemudian setelah mereka mengamati dan mengklasifikasi, anak-anak diminta untuk mengkomunikasikan. Nah, bentuk-bentuk mengkomunikasikan itu dalam bentuk mereka presentasi. Tapi kalau materi tersebut lebih cenderung eksperimen, ya Bapak Ibu melakukan eksperimen. Kemudian dari eksperimen tersebut anak-anak bisa menyimpulkan sehingga mereka sudah terintegrasi bagaimana sikap ilmiahnya dalam kebiasaan sehari-hari. Ya, baik. Karena kita dari madrasah di sini kita juga memberikan supaya kita itu menuntut ilmu tapi keimanan kita juga terus terpupuk dengan baik ya. Tadi disampaikan oleh Pak Kasih bahwa KSM itu terintegrasi keislaman. Nah, ini mungkin pada saat pembelajaran juga kita tampilkan ayat-ayat yang sesuai dengan materi tersebut. Gitu. Contohnya di sini ada Quran surat Ar-Rum ayat 41, 42. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ini seperti terjadinya banjir ya. Kemudian supaya Allah perbuatan tangan manusia supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian juga ada ayat yang berkaitan dengan lingkungan tadi. Lakukanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian ada surat Al-Qasas ayat 77. Jadi kalau kita membiasakan pembelajaran dengan nilai-nilai intelektual, saya kira anak-anak madrasah bisa ketika ada seperti KSM, mereka tidak asing lagi. Oh ternyata dalam belajar itu juga diintegrasikan dengan ayat-ayat Quran yang sesuai. Gitu. Mungkin penyampaian materinya sampai di sini dulu. Saya kasih kesempatan lagi kepada Bu Dian Rahma. Semisalkan ada peserta yang ingin berdiskusi, mumpung masih ada kesempatannya, atau untuk berkoordinasi di pertemuan di bulan November, silakan yang bersedia untuk jadi narasumber dan petugas panitianya ya untuk kelompok sains gitu. Saya kira seperti Bu Dian Rahma, Bu Oo, Bu Wahyuni itu adalah guru-guru penggerak di kelompok KKG Sains MI yang bisa diberdayakan secara maksimal gitu. Jadi teman-teman yang lain saya kira bisa mengisi kegiatan PKB, KKG Sains, Madrasah Ibtidaiyah gitu. Disilakan saya serahkan kembali ke Bu Yan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya di jam 4. Mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin memberikan sharing atau pendapatnya sebelum kita tutup di akhir pertemuan kita. Kalau untuk kegiatan di pertemuan November, karena Ibu mungkin banyak pelatihan-pelatihan, nanti kita bicarakan saling koordinasi di grup sebelumnya gitu, di grup yang sudah ada nanti. Bapak Ibu, kalau dilihat dari pemateri hari ini, alhamdulillah sangat membantu kita ke depannya
kegiatan seperti ini akan terus berlanjut dengan narasumber yang mungkin beda, tapi tetap dengan koordinasi dengan Ibu pengen ini dengan Bu Titi langsung gitu. Lebih karena Bu Dian, saya ingin menyapa, ini ada sahabat saya Bu Ine. Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Ine. Waalaikumsalam Bu Titi, sehat selalu. Alhamdulillah. Saya kepengen mendengar bagaimana apa yang bisa Ibu dapatkan manfaat dari kegiatan PKB pada siang hari ini, Ibu. Silakan. Banyak yang bisa didapatkan, cuma mungkin saya bukan ingin apa tadi sudah cukup banyak yang memberikan ulasan tentang kegiatan ini. Saya pikir sama saja dengan apa yang ada di pikiran saya. Cuma saya hanya ingin sharing. Bukan hanya tadi kan disampaikan dengan menayangkan video tentang bagaimana menjaga kesehatan lingkungan, tidak membuang sampah dan sebagainya. Mungkin ada beberapa yang sudah saya coba terapkan, misalnya saat anak-anak istirahat pun di luar pembelajaran, saya coba mengajak mereka untuk peduli lingkungan, peduli kesehatan lingkungan dengan misalnya anak-anak tolong ya buang sampahnya di tong sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Atau dengan menunjukkan bahwa nih coba buang sampah organiknya ke sini nih. Jadi anak tahu, oh yang saya pegang itu sampah organik, yang saya pegang itu sampah anorganik. Dan ada lagi yang coba saya kebetulan sudah kurang lebih 3 minggu yang lalu saya tugaskan ke anak-anak. Kebetulan saya ngajar di kelas 4 agar mereka membuat proyek yang setiap tidak tentu ada setiap minggu atau setiap berapa hari sekali dilaporkan tertulis. Ada juga yang langsung disampaikan lisan ke saya, itu mereka menanam tanaman yang dipanennya itu waktunya singkat, seperti misalnya tomat, cabai gitu. Dengan harapan, tapi sebelumnya diberi pengarahan dulu ke mereka bahwa dengan kita menanam tumbuhan di sekitar kita, berarti kita sudah meningkatkan kesehatan kita dengan kan tanaman itu adalah pabriknya oksigen gitu. Nah, di lain sisi juga mereka nanti akan mendapatkan hasilnya gitu. Saya melihat mereka cukup antusias dengan diberi proyek seperti ini gitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti tomatnya panen, cabenya panen. Ya, makasih Bu Ina sharingnya. Saya kira ini bagus untuk diterapkan untuk anak-anak MI. Saya lihat ada yang on cam ini, ada Bu Ijaya Sri. Silakan Bu Ijaya Sri dari MI Masyarikul apa itu ya? Silakan Anwar. Ya, silakan Bu Ijaya Sri dari Pondok Petir nih, Bu. Oh ya. Sahabatnya Bu ya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah dari pemaparan yang Ibu Haja jelaskan tadi sangat baik sekali, itu memotivasi kita Dewan Guru semuanya untuk berkreativitas lagi, berinovasi lagi dalam memberikan atau menyampaikan materi pembelajaran ke anak-anak didik kami seperti itu. Jadi kita tidak monoton hanya istilahnya cuma dengan metode ceramah saja yang mereka ada titik jenuhnya. Dan sekarang kan kita sudah mulai pakai kurikulum merdeka ya Bu Hajah ya, yang mana kita dituntut
tidak hanya melihat anak itu bisa belajar, tetapi di dalam kelas itu dengan berbagai macam karakter si anak. Ada yang istilahnya dia dengan monoton ya, apa sih, dengan ceramah dia bisa, ada yang harus dengan game, ada yang harus dengan video visual, ada juga yang harus dengan gambar-gambar macam-macam seperti itu. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kita terinspirasi untuk selalu berkreativitas dan sehingga kita dapat menyampaikan materi itu sampai kepada anak yang dengan karakter-karakter yang berbeda-beda. Seperti itu mungkin Bu Hajah. Makasih Bu Jayasri. Saya lihat Pak Simon nih, Pak Simon dari tadi. Ayo Pak Simon, ini perwakilan Cimanggis nih. Ya. Boleh unmute Pak Simon. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya wakilin dari Cimanggis ya. Kalau saya dari MI Nasr Khoir, Cimanggis Depok. Kayaknya saya aja sendiri ya Bu ya, dari Cimanggis ya. Banyak Pak, nggak kelihatan aja. Ya Bu, saya cukup terima kasih atas tadi tentang lingkungan sehat ya. Memang kadang-kadang kalau lingkungan sehat itu agak sulit Bu untuk anak-anak itu. Kadang-kadang saya juga di sekolah tuh tentang lingkungan sehat saya sendiri yang nyapu Bu. Bersihin kelas saya sendiri dah tuh. Masya Allah, luar biasa Pak. Iya, kadang kalau nyuruh anak kerjanya sambil main-main. Udah nggak saya bersih ya Pak. Iya. Jadi nggak bersih ya. Jadi bersih kadang. Karena saya ajarin nih cara buang sampah, mana yang sampah organik dan mana non organik, Bu. Mana sampah yang beracun dan mana sampah yang pecah belah gitu Bu. Kadang saya ajarin. Itu Bu anak-anak mah. Iya, terima kasih sharingnya Pak. Berarti ngasih contoh langsung gitu ya Pak ya? Iya, langsung Bu. Saya gitu aja Bu. Makasih. Oke. Ada Bu Sumiati Sadli, mangga Ibu. Bu Sumi, silakan. Alhamdulillah bisa bergabung dari awal sampai akhir. Silakan Bu Sumi. Bu Sumi di pojokan ya? Ya, kayaknya di pojokan. Ya, baru habis sholat asar. Alhamdulillah, Ya, ayo Bu berbagi sharing Bu. Terima kasih Ibu Titi atas materinya. Saya menyimak walaupun di luar sambil kedengeran. Dengeran nggak Bu? Kedengeran. Jelas musik ya. Di sebelah rumah. Jadi kalau di live musik. Iya. Jadi sambil menyimak juga, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas materinya. Terus terang sama seperti guru yang lain, itu juga membuka saya, ternyata pembelajaran itu tidak disampaikan hanya dengan kita berceramah, tapi lebih menarik dengan video-video. Cuma kendalanya untuk anak kelas 1, khususnya di kelas saya, Bu, masih banyak yang belum bisa baca, jadi sehari-hari saya lebih fokus ke anak-anak untuk untuk belajar membaca dulu Bu. Jadi untuk materi ya itu tetap materi, tapi jadi saya khususnya karena masih banyak yang belum lancar membaca, jadi terbagi dua gitu. Maksudnya fokusnya pertama saya pagi mengajarkan membaca, nanti setelah itu baru materi. Untuk kebersihan saya setuju dengan Pak Simon tadi, ya lebih banyak kita mencontohkan daripada dengan materi gitu. Misalnya dengan ketika anak membuang sampah di laci, ya harus langsung kita suruh buang, atau ketika ada yang membawa jajanan ke kelas kita langsung tegur untuk tidak membawa jajanan ke kelas, dan ketika membawa bekal yang mengandung sampah itu langsung disuruh dibuang ke kelas. Jadi terima kasih Ibu atas materinya. Iya, sama-sama Bu, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu. Ini berkah nih guru-guru yang ngajar kelas kecil ya, ngajarin baca dengan penuh kesabaran. Tapi mungkin juga perlu ini ya, perlu sesekali ditampilkan seperti video juga di bawah, dimakanin fokus supaya mereka ada variasi gitu mungkin. Mungkin mereka belum bisa bacanya, tapi dengan melihat kemudian mereka disuruh menceritakan kembali, saya kira juga itu ada nilai-nilai di mana kita memupuk jiwa dia itu untuk bisa percaya diri tampil, menyampaikan sesuatu gitu. Iya, tapi memang ada hal-hal yang fokus, mungkin lebih membaca, tulis, dan hitungnya lebih, supaya tidak jenuh aja Bu Sumiati. Ya insya Allah Bu, insya Allah.
Oke deh. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Bu Dian, maaf. Ya. Waktunya sudah 15.59. Iya, betul, Ibu. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 4 sama ya. Di sini jam 4, di sana jam 4 berarti ya. Ya, ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan PKB kita pada hari ini selesai dan penguatan statement dari fasilitator pun sudah disampaikan bahwa anak itu mengamati, mengklasifikasi, mempromosikan, bereksperimen, dan itu sudah disampaikan oleh narasumber kita, fasilitator kita. Semoga apa yang Ibu Titi sampaikan bermanfaat untuk kita semua, memberikan peluang-peluang kita untuk lebih kreativitas lagi, khususnya untuk anak didik kita, dan memberikan manfaat untuk orang banyak, sehingga apa yang kita niatkan, yang kita tujukan itu mencapai maksimal mungkin gitu, sehingga semuanya berhasil pada prosesnya gitu. Terakhir Bapak Ibu, biar ada rasa semangat di penghujung ini, karena di November kita belum tahu karena kesibukan Bu Titi ya, minta semangatnya kita. Kalau saya bilang KKG Science, kita bilang pendidik yang tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Siap ya? Ya. 1, 2, 3. KKG Science, pendidik yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan semuanya. Terima kasih kepada Bu Titi, kepada teman-teman guru seluruhnya yang di Cimanggis, Pondok Petir, daerah Depok seluruhnya. Kurang lebihnya saya moderator. Walafuaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh live dari Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Saya tutup ya. 1, 2, 3.